satu lubang dipakai semuanya, ini satu, ini dua, untuk itu nggak akan cukup. Karena LP100 untuk 100 akuarium sebenarnya. Tapi kalau kita pola untuk penggunaannya selang ini nggak begitu pintar gitu ya, bukan nggak begitu pintar sih, nggak begitu cerdik gitu ya, atau cerdas, itu kebuang sia-sia untuk penekanan airnya nggak optimal lah. Berarti di IRH ini di komplek perumahan Puri Insani 1 Blok F Blok F 4 nomor 15. Nomor 15 udah 6 tahun di sini berarti ya? 6 tahun 7 tahun Bang. 7 tahun ya? Iya, dari sini Bang. Berarti pindah dari Jakarta, Jakarta, iya. Cilodong. Dari Jakarta Bang. Dari Jakarta pindah ke sini. Langsung. Gitu, iya. Langsung bikin setahun berikutnya baru main ikan gapi Bang. Oh, setahun berikutnya? Iya, betul. Oh nih sekalian selain jualan gapi, jualan apa lagi? Ini pakan? Iya. Ada nggak? Pakan ada Bang. Obat atau udah nggak jual? Prebiotik? Enggak, prebiotik udah nggak. Iya, saya fokus untuk pakan yang kualitas itu pakai Otohem. Yang Artemia pakai ini Artemia kristal. Boleh lihat? Iya nih Bang. Ini sebenarnya soft selling, Iya. promo terselubung. Ini Bang, Artemia kayak Christ ini dari ini. Kita biasa jual sekitar 450-an. 450.000. Iya. Sekarang bilangnya GoPay. 500.000. Iya. Kalau di pasaran kan masih di angka 600-700. Iya. Di sini murah. Ini berapa gram? Ini 425 per gram. 425 gram ya? Gitu Bang. Berapa jumlah Artemia di dalam sini? Wah, kalau jumlahnya nggak tahu deh Bang. Tapi untuk daya tetasnya juga ini 1 kali 24 jam udah netes sih Bang. Tapi dijual di pasaran nggak ini? Jualan di Tokopedia juga ada sih Bang kita. Gitu. Di Gapira Depok kita jual ini, sama kita jual untuk yang pelletnya yang kualitas di Otohime yang dari Jepang. Ini cuma setengah udah dipakai. Ini di repacking Bang. Jadi ini sekitar kita jual ada yang 100 gram, ada yang 75 gram sampai 50 gram. Ini recommended? Recommended Bang. Ini kalau pelletnya, ini yang pertama airnya nggak akan keruh. Terus juga ikan juga cepat gemuk juga. Ini nggak apa namanya? Ikan tuh lahap nggak? Oh iya, itu pasti Bang. Ngunyahnya tuh lahap. Iya, itu pasti disukai nama ikan gapi ini Bang untuk yang langsung otoy. ditelan apa dikunyah? Wah, langsung dikuncak kali ya Bang. Kunyah dulu, kalau ditelan ntar nggak boleh Bang. Gitu sih. Di Artemianya pemakaiannya sama dengan Artemia yang lain? Sama Bang, kayak biasa garam penggunanya garam juga 2 channel, iya, daya tetasnya 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam ini udah netes. Tapi dia belum semua ya 1 kali 24, tapi udah ada pergerakan, udah netes. Udah bisa diambil. Iya, gitu. Gitu. Warnanya beda sama. Nah, kalau jenis-jenis ini Artemianya emang dia nggak begitu merah, tapi sama aja sih, gitu. Dan juga kalau kita lagi kultur, dia cangkang-cangkangnya tuh nempel di dalam ini, di dalam penetasannya. Dia nggak ngikut ke bawah. Jadi teman-teman pada saat kultur itu langsung cangkang-cangkangnya dia nempel di atas gitu. Tinggal diserok. Nggak, iya tinggal gunain aja, betul. Ini berarti cukup buat 1 bulan ya? Burayak-burayak. Burak-burayak ya. Tapi kalau kita sampai 150 akuarium dengan metodenya penggunaan ini nih, yang gitu tempat sambal itu 2 bulan sih kalau saya Bang. Irit tuh. Irit Bang. Daripada beli kutir 10.000. Oh iya. 10.000 itu kan lebih hematan pakai Artemia secara logika ya. Ini bisa 2 bulan. Iya. Ya kalau misalnya dikit ya lebih lama lagi. Iya benar Bang. Asal jangan kena air. Iya betul. Yang penting pada saat udah dibuka taruh di dalam kulkas. Oh gitu. Iya, biar lebih karena ini daya tahannya kan sampai 2 tahun. 2 tahun nggak ya? Iya. Sekarang udah berapa tahun? Enggak, ini biasa kita beli langsung habis sih Bang. Untuk ini. Aku kerasin. Iya, lumayan lah Bang. Ada aja Bang pasarannya lah Bang. Ini Gitu. asli impor ya? Impor betul, ini dari produk luar gitu. Ya kedepannya mungkin bisa produksi sendiri Artemia. Ayo Bang, Kita lihat sistem Iya. apa sih istilahnya?
Sistem ART ini. atau Iya, sistem peternaknya, sistem iya, atau gitu segala macam. sistem otomatisnya. Belajar ya? Iya. Nah ini banyak kabel. Nah, ini sebenarnya kalau untuk sistem aeratornya sendiri dibiasakan nih yang aerator ya. Itu satu arah biar hemat. Satu arah contohnya gini. Satu selang ini untuk deretan dari atas di bagian atas. Makanya saya ada label nih. Oh, Karena kenapa? Biar cukup karena pengalaman saya, biar tekanan airnya tuh kuat gitu. oh. Jadi satu lubang itu untuk satu garis akuarium. Paralel, betul, modelnya paralel biar lebih hemat. Tadi ujungnya kita pampet tuh pakai gelembungan keran aeratornya. Oke. Biar dia satu arah, biar nggak boros. Makanya kita ini yang kedua untuk gelembungan kedua itu sistemnya biar lebih bagus, karena kalau kita langsung serabutan ya, satu lubang dipakai semuanya, ini satu ini dua, untuk itu nggak akan cukup, karena LP100 untuk 100 akuarium sebenarnya. Tapi kalau kita pola untuk penggunaannya selang ini nggak begitu pintar gitu ya, bukan nggak begitu pintar sih, nggak begitu cerdik gitu ya atau cerdas, itu kebuang sia-sia untuk penekan airnya nggak optimal lah, gitu bang. Ini karena si Om ini kan anak IT, jadi kalau ngeliat ke atas itu udah kayak kabel-kabel itu, kabel-kabel server. Kan? Ada level-levelnya bang ya? Iya. Bener-bener. Ini jalurnya kemana, buat PC kemana? Iya bener bang. Benar-benar. Benar-benar. Jadi kita sebenarnya nggak jauh dari lingkungan IT. Di belakang sampingannya ya. Iya bang. Ini total ada berapa akuarium? Ini ada sekitar 80 akuarium bang. Yang pertama, rak pertama 40. Nah, 42 dah sama ininya, tabungnya, sama ini ya, penampungannya. Yang ini yang kedua 40 dengan 2 penampungan. Jadi totalnya ada 84 akuarium. 84 akuarium. Iya. Dan yang di akuarium ini sama yang di peti, ini kita sebutnya Box. box ya? Iya. Box. Itu bedanya apa sih? Ini buat di display, dan itu indukan gitu ya? Iya betul. Itu buat yang di sana buat ini buat di display, di sana buat indukan. Di sini juga buat untuk ini bang. Dia untuk beranak bang. Kan bisa beranak. Iya, jadi kalau ikan gapi pada saat di indukannya udah besar, itu kita jadinya sendiri gitu. Jadi tadi tinggal netes, tinggal beranak, tinggal kita pisahin gitu. Tinggal digabungin aja ya? Iya. Nah, yang apa namanya? Gapi yang prestasi juga prestasi, yang bagus juga tersedianya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ini jenis ada. Nah dari sini Om. Iya. Nah dari depan, dari depan. Terus, ini ada Harpoon kayaknya. Ini Blue Ivory Ribbon bang. Oh, Tuh, iya. Ini Blue Ivory. Ini juga teman-teman bisa lihat. Kayak plantas pedang tuh. Iya, ini pedang nih bang. Ini jenis yang kualitas juga nih bang, yang di kontes-kontes ini bang. Oh yang itu. Ini semakin pedangnya semakin panjang nih semakin mahal nih bang. Kualitasnya semakin bagus. Semakin panjang, paling panjang sampai berapa meter? Woi, senti bang ya. Pokoknya palingan sekitar itu satu kali badannya sih bang. Satu kali badannya, kalau misalnya badannya 5 cm sampai 5 cm. 5 cm ya. Pernah sampai segitu. Iya, betul. Dan juga nih Metascent Skin Blue Tail. Ini juga yang sering dikontesin kerontel. Ini juga kerontel blacktail. Ini. Kalau soal harga dari setiap jenis nih, ini yang pedang sama yang rontel itu sama nggak sih? Beda bang. Oh beda. Beda. Makanya tergantung jenis ikannya. Kerontelnya kalau bagus itu rontelnya bagus, ininya semakin sobek-sobekannya ini ya, itu makin mahal bang. Semakin banyak sobekannya gitu. Iya, semakin banyak itu semakin mahal. Oh, biasanya berapa sobekan sih kalau rontel? Kagak nentu sih bang. Yang penting dia antara sobekannya tuh serasi bang, semuanya dari atas ke bawah tuh sama gitu. Nggak ada yang panjang, ada yang Iya betul. Gitu tuh kualitasnya bang. Ini ada nih yang contohnya bagus nih bang, kerontal ini bang. Ini abang bisa lihat, nah dia terus sebelah kiri bawah tuh bagus tuh kerontalnya. Itu berapa tuh? Aduh kalau harga relatif sih bang. Ya Telepon aja ya? gopel lah bang. Ya bisa ditelepon lah. Bisa ditelepon. Iya. Bisa nego nggak? Bisa bang. Itu gope satu pair.
Iya, sepasang bang. Oh, jadi nggak khawatir ya kalau Iya. ini. Kalaupun nanti kenapa-napa di jalan juga kita ganti dengan ikan yang sejenis. Dengan tipe yang sama. Iya. Garansi, pokoknya. Semua Kita- di sini ikannya garansi pokoknya. Iya, betul bang. Om, dari semua akuarium yang ada di sini, ini kan ada yang gede, ada yang ini nggak susah, apa namanya, kayak ngatur pH-nya, terus cuci, apa namanya, akuariumnya, apakah dicuci full atau di sifon? Nah, saya biasanya seminggu sekali melakukan pertama sifon tuh bang. Oh, sifon ya? Iya, pertama sifon otomatis kan dia berkurang nih bang airnya bang. Nah itu kita tahap selanjutnya adalah ganti air nih bang dari penampungan nih bang. Itu biasanya sekitar seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali, betul. Nggak ribet berarti? Nggak usah bang. Gitu. Kita dan juga pada saat dari bak penampungan ke bawah itu udah ada kontrolnya juga nih bang. Pada saat air ini penuh bang, ya bang bisa lihat nih bang di sini bang. Oh, di situ tuh. Nih di sini bang, nih lihat nih. Pada saat air ini penuh, maka langsung kebuang otomatis nih bang. Oh. Ke belakang nih. Iya, Ini iya. untuk kontrolnya nih. Ah. Gitu. Jadi walaupun ada suplai air dari sini, dia akan kebuang otomatis. Itu kebuangnya kemana? Langsung ke Langsung ke got bang, iya. Oh. Langsung. Nggak khawatir ikan masuk. Nah, Kan lubangnya gede itu. betul, lubangnya emang gede bang. Tapi Ah. kan kalau kita lihat lubangnya gede kan dia ada batasannya tuh bang. Selama ada batasan ininya, lubangnya tuh, itu selama saya main ikan sih, ya kemungkinan 1% 2% sih kemungkinan bisa sih bang. Masih bisa. Tapi pernah ada yang keluar hilang di Kalau indukan sih nggak mungkin bang ya. Tapi mungkinan anakan yang ini. karena terlalu kecil. Iya. Ini juga teman-teman juga bisa lihat nih mau ngelihat sistem otomatisnya kalau kita 2 hari sekali untuk ganti. Oh iya, kita lihat ya. Ini dia nih bang. Kita di sini bisa lihat di sini ada keran. Ini 2 sampai 3 hari sekali kita ganti. Kita tinggal buka aja nih. Nah otomatis nanti air turun ke bawah nih. Ini seolah-olah kayak air hujan bang gitu bang. Iya, iya. Ada air hujan. aja ya? Iya netes aja. Kebagi rata Kebagi rata bang. Semuanya ntar dapat. dari atas sampai bawah. Iya. Itu airnya ngalir semua. Jadi kalau penuh pun langsung otomatis kebuang kan. Oh, jadi air Penampungan. di akuarium atas ini penampungan ya? Iya itu penampungan bang. Ini 2 penampungan. Nggak ada ikannya? Hah? Nggak ada ikannya? Nggak ada bang. Tapi ada nanti air ya? Ada gelembungan air bang biar pH-nya cepet naik bang. Oh, gitu. Hmm. Dia langsung masuk ke sini, terus ya udah segera aja tuh. Bang. Iya. Jadi kalau kita langsung cek lagi pH-nya itu langsung naik nih bang. Kalau kita langsung cek airnya ini kan ikan seolah-olah kayak air hujan ya. Iya. Ini air hujan nih nanti pada saat kita cek pH juga dia pH-nya langsung tinggi sih. Ikan juga nggak kena fin rot kalau kayak gini, karena kan airnya udah diendapin ya. Gitu. Oh, udah. Ini sebenarnya konsep kayak begini, ini sebenarnya apa sih? Sistem otomatis bang. Sistem otomatis ya? Iya. Lihat sendiri atau ada tiruan gitu? Ya kalau saya sih lihat di YouTube orang Taiwan. Nah, Saya lihat di YouTube, saya pelajarin segala macem. Saya desain ini raknya segala macem, langsung implementasi gitu bang. Gapi juga? Apanya ini bang? Ya dia dari Gapi juga? Enggak, itu kebenaran saya punya tukang, tapi tukangnya nih pinter nih. Dia biasa main di ini di kolam. Oh, Jadi salurannya nih lebih bagus nih kalau lihat di belakang salurannya lebih bagus untuk pembuangannya. Sama bebannya juga kita pakai roda bisa digeser nih sebenarnya bang. Kalau bisa lihat nih rodanya, bebannya kita bisa digeser karena kan tempatnya kecil ya. iya, iya. Ini teman-teman bisa lihat nih bebannya nih untuk bisa berapa ini nih. Ini belinya aja mah di Surabaya nih. Nggak ada di sini? Nggak ada bang untuk beban yang ini. Rodanya. Gitu. Oh, ini kan listrik jalan terus ya? 24 jam? Enggak, kalau lampu saya ini bang, kalau ada yang mau ngeliat baru saya nyalain. Karena lampu ini kan satu lampu ini 10 watt. Kalau hitung-hitung ini hampir 100 watt nih kalau hidup nih. Saya hidupin kalau lagi ngasih makan sama ada orang yang mau ngeliat sih baru hidupin bang. Oh gitu? Iya. Jadi nggak gitu? Agak boros kecuali aerator. Kalau aerator kan juga saya pakai yang bagus tuh, merek Resun, jadi lebih hemat sih bang.
gitu. Sebulan berapa listrik? Sebulan saya nggak tahu sih bang, tapi itu ngikut rumah sih biasanya ya Bini yang bayar. ya gitulah bang. Pokoknya masih sama aja sih, nggak ada lonjakan gitu. Oh, nggak ada lonjakan. Iya. Sejuta nyampe? Enggak bang, kalau saya di rumah cuma 500 sih bang sebulan. Udah sama AC? Iya udah. Gitu. Betul. Gitu bang. Nah, aduh, kalau ngomongin omset enak nggak ya sekarang nih? Nah, sebenarnya kalau omset sih, kalau dari saya sih alhamdulillah sih bang. Sebenarnya penghobi ikan gapi ini atau pecinta ikan gapi ini di Indonesia maupun di luar negeri tuh banyak peminatnya bang. Gitu. Sampai dengan saat ini kenapa saya masih nekunin ikan gapi? Karena di pasaran juga harganya juga masih bagus sih. Gitu. Betul Bang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga karena awalnya dari hobi ya. Jadi nggak mikirin pemasukan gitu awalnya. Jadi sejalannya ini bang. Jadi hobi jalan, terus ada income yang masuk kan juga alhamdulillah sih, gitu. Tapi kalau sekarang mikirin pemasukan ya? kan sebelumnya karena hobi, Iya. nggak mikirin pemasukan tuh. Iya. Kalau sekarang gimana? Kayaknya bukan saya bang ya. Itu yang atunya lagi bang. Oh, polisi dapur ya? Iya bang. Menteri Keuangan. Iya Menteri Keuangan. Gimana caranya biar bayar listrik? Iya. Buat jalan-jalan ataupun buat lain keperluan lain. Tapi yang penting pakan sama listrik Itu udah ketutup sih bang. tuh ya. Hmm. Kasih saran dong buat pemula yang pengen banget nyobain nih, terutama penghobi deh, hobi dulu aja. Hmm. Gimana caranya biar kita melihara gupi yang bagus dan bisa menghasilkan gitu. Yang pertama itu biasakan kalau mau ternak awal itu jenis-jenis solid kayak Black Moscow. Jangan yang matanya albino. Kalau yang albino itu biasanya cepat mati bang. Dia rentan sama perubahan air. Biasa yang pertama itu harus kayak Black Moscow. Itu kita belajar itu dulu. Kuat ya ikannya ya? Iya ikannya kuat. Maupun jenis dragon tuh kayak red dragon tuh kuat tuh. Nah itu kita belajar dulu segala macem teman-teman. Kalau udah bisa beranakin, terus anaknya bisa sampai besar, baru dah main jenis yang lain. Insya Allah kedepannya bisa dari hobi bisa menghasilkan. Gitu sih bang. Awalnya dari hobi sih. Gitu. Gitu aja sih bang. Harus dicintai dulu apa yang kita. Iya betul. Kalau dari hobi kita udah makin makin ini teman-teman bisa lihat nih lihat nih artinya nih ya kan, ini tahu nggak nih artinya nih tuh ya di nah Care of him, iya then he will give everything for his owner. Oh. ya jadi rawat apa yang kita cintain, apa yang Nah. kita cintain akan kembali. bener bang, itu bang, itu nggak bohong bang. Malah ini jadi energi tambahan buat kita juga nih. Kalau kita mencintai ikan, dia akan berbalik, bisa ngasih lebih sih. Pengalaman saya sih bang. Itu aja bang. Teori of giving. Bener bang. Itu aja sih bang. Oke, Om. Ini sebenarnya investasi udah berapa puluh juta nih, Om? Kalau ini saya dulu bangun dari uang ikan juga sih, hampir habis sekitar 30-an ya. 30-an, berarti muter aja ya? Iya muter. Jadi kita perlahan-lahan. Misalnya ada penjualan ikan gapi, beli pipa atau beli keran pelan-pelan nyicil bang. Nggak langsung berk gitu enggak. Kita perlahan ngumpulinnya bang. Tapi dari gapi untuk gapi juga sih konsepnya itu poinnya. Mantap. Thank you untuk simak lagi. Mungkin kedepannya simak lagi yang kontennya dengan perikanan itu bisa memperkenalkan ikan-ikan apa aja yang ada di Indonesia, cara berternaknya dan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Dan juga jika teman-teman ingin datang ke Gapira Depok, datang aja ke Grand Depok City Purinsani 1, Blok F4 nomor 15. Dan juga kalau teman-teman mau ke media sosial bisa di Facebook, Instagram, dan lainnya itu dengan Gapira Depok. Dan juga nomor teleponnya di 081 219 13 7623. Wassalam dari saya, thank you, maju terus perikanan Indonesia. Merdeka. Merdeka.